beralih ke informasi terkait kriminal. Ini Ustaz, di mana ada setelah belasan tahun berteman, ada seorang pria di Medan, Sumatera Utara yang merasa sakit hati menganiaya temannya hingga tewas. Pria ini tak bisa berkutik lagi saat ditangkap anggota polisi sektor Patumbak dari tempat persembunyiannya di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Hasil investigasi polisi, LM merupakan pelaku pembunuhan pada jasad pria yang ditemukan di Pulbus di Kota Medan pada Selasa malam. Kepada polisi, tersangka LM mengaku menghabisi nyawa temannya karena sakit hati atas perilaku korban yang dianggap sombong. Hasil pemeriksaan awal, perbuatan ini dilakukan atas dasar dendam karena sikap ataupun perilaku si korban yang dianggap sombong oleh pelaku. Narik kerah baju si korban dengan kuat. Seketika juga korban terjatuh, terlempar dari bangkunya dan kepalanya membentur lantai. Nah, akibat dari benturan lantai inilah si korban langsung kejang dan meninggal dunia di tempat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Cuk Arbianto melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Astagfirullahaladzim, hanya karena sakit hati, belasan tahun berteman itu tidak ada artinya menjadi sirna gitu karena amarah yang sesaat. Semoga kita semua dihindari dari hal demikian ya Ustaz ya, amin. Nah, kita ini masih ada kendala dengan Ustaz Erik Yusuf dan kita akan ke informasi selanjutnya sebelum kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz, di mana ada tumpukan sampah yang menggunung dan tak terurus berbuntut protes warga terjadi di kawasan Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dengan mengerahkan truk dan juga alat berat, petugas membersihkan gunungan sampah. Dinas Lingkungan Hidup meminta maaf atas kejadian itu. Dengan mengerahkan alat berat, sejumlah petugas Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup langsung berjibaku membersihkan gunungan sampah. Petugas sedianya memindahkan sampah dengan belasan truk ke tempat pembuangan akhir sampah Jalupang. Jalan raya Pasar Impres Pamanukan menuju Pemkab Subang kini mulai kembali terlihat lebar setelah sebelumnya penuh dengan gunungan sampah hingga mengganggu laju kendaraan dan warga sekitar. Dinas Lingkungan Hidup Subang menyatakan permintaan maaf atas kejadian ini. Tumpukan sampah terlambat diangkut akibat puluhan truk sampah milik Pemkab rusak. Biasanya armada kami yang beroperasi saat ini hanya 25 unit. Yang lainnya dalam keadaan rusak, sehingga dari 25 unit ini kami untuk melayani satu kabupaten Subang sangat kewalahan. Karena keterbatasan truk sampah, Dinas Lingkungan Hidup Subang menargetkan pembersihan sampah di Pamanukan dapat selesai dalam 3 hari. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Ya, sebelum kita membahas terkait tumpukan sampah ini, kita akan kembali untuk membahas terkait tadi masalah pertemanan yang berujung pada kematian salah seorang pria karena sakit hati. Ini kita sudah kembali bergabung dengan Ustaz Erik Yusuf bersama kami. Ustaz, terkait tadi yang pembunuhan masalah pertemanan, kita sungguh miris ya. Pertemanan yang sudah belasan tahun dibina ternyata harus sirna hanya gara-gara sakit hati. Sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan atau adab berteman dalam Islam yang diajarkan, Ustaz? Ya, jadi intinya penting sekali kita memperhatikan teman ya. Kalau di dalam Islam itu bahkan disebutkan dalam hadis ya, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, jadi agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Almar'u ala dini khalilihi ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian melihat ya, memperhatikan falyanzur gitu ya. Siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena apa? Karena memang yang namanya sahabat itu kalau ada ungkapan gini, kalau kamu mau lihat siapa diri kamu lihat siapa sahabat-sahabat kamu begitu. Ya tidak jauh-jauh gitu. Coba lihat 5 sahabat saja atau 3 sahabatnya, nggak jauh-jauh apa yang disenangi, apa yang dilakukan, hobinya dan lain-lain, ya minimal sama. Karena dalam hadis juga disebutkan al-mu'minu mir'atu akhihi ya. Jadi seorang mukmin itu merupakan cerminan dari saudaranya begitu. Jadi saking pentingnya yang namanya pertemanan, karena lingkungan inilah yang salah satu yang sangat berpengaruh dalam apapun
aktivitas atau perilaku bahkan karakter ya, adab yang akan kita lakukan di dalam keseharian ini. Nah, jadi bertemanlah dengan orang yang soleh ya, bertemanlah dengan orang yang betul-betul menebarkan kebaikan, karena kamu akan seperti dalam hadis, kalau kamu berteman dengan penjual parfum, kamu akan ikut harum gitu. Tapi kalau kamu berteman dengan pandai besi, kamu kalau nggak kena cipratan apinya, kamu akan kena asapnya. Kurang lebih begitulah ilustrasinya. Masya Allah, jadi tergantung di mana lingkungan kita berteman ya Ustaz. Nah mungkin agak keluar dari informasi yang tadi, sebenarnya bagaimana sih Ustaz yang ingin saya tanyakan batasan-batasan pertemanan lawan jenis gitu untuk keduanya yang sudah memiliki pasangan hidup gitu, misalnya salah satu sudah mempunyai suami ataupun istri, bagaimana batasan ketika kita berteman dengan lawan jenis kita Ustaz? Wah, kalau itu jelas sekali ya. Ada tuntunannya kita dilarang berhalwat, artinya kita dilarang berduaan. Walaupun berteman, tetapi kalau bukan mahramnya, itu dilarang kita berduaan gitu. Kemudian tidak boleh TTM ya gitu ya. Teman tapi bercanda-bercanda, mesra-mesraan gitu ya, yang menyerempet dan lain-lain, itu tidak boleh. Kita ada adab-adabnya. Bagaimana kita itu harus menjaga lisan yang sopan, berhubungan hanya hal-hal yang memang penting saja gitu. Karena kita harus menjaga kehormatan, menjaga perasaan pasangan kita. Nah, jadi harus dengan teman sesama kerjaan gitu ya, teman di kantor atau teman dulu gitu ya, waktu di kampus atau di sekolah. Tetap ada batasan-batasan yang kita harus menjaga. Pertama secara syar'inya, ya. Jadi secara syar'i ini ada aturan yang tadi itu, nggak boleh berhalwat, nggak boleh kemudian tadi itu ya memancing perkataan-perkataan yang ada menyangkut pornografi atau dan lain-lain. Nah kemudian ada juga yang kemudian harus menjaga perasaan gitu. Ini tidak ada dalam syar'inya, tetapi ada dalam adabnya, dalam etikanya, ya, bahwa ketika kita mempunyai pasangan, kita harus menjaga perasaan pasangan kita itu, menjaga kehormatan pasangan kita. Nah ini penting sekali, karena kalau tidak terjadi fitnah, ya, ada cemburu, ada fitnah dan lain-lain, dan inilah yang kita hindari tentunya, insya Allah. Insya Allah. Nah Ustaz,